Pernah kepikiran nggak gimana caranya mesin pencari seperti Google bisa nemuin hasil yang pas banget? Atau gimana aplikasi musik bisa merekomendasikan lagu yang kita suka? Nah, di balik itu semua, ada satu ide matematika yang super dasar tapi juga super kuat. Konsep himpunan. Hari ini, kita bakal bedah tuntas ide jenius ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu apa sih himpunan itu? Terus kita lanjut ke hubungan antar himpunan, cara menggambarkannya, operasi apa aja yang bisa kita lakukan, dan terakhir, kita tes sedikit pemahaman kita bareng-bareng. Yuk, kita langsung mulai dari pertanyaan paling fundamental. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Gampangnya gini, himpunan itu cuma sekumpulan objek atau benda. Benda-benda di dalamnya kita sebut elemen. Tapi ada satu syarat penting, kumpulannya harus terdefinisi dengan baik. Maksudnya, kita harus bisa bilang dengan pasti 100% tanpa ragu apakah suatu benda termasuk anggota atau bukan. Harus jelas. Contohnya gampang banget nih. Lihat deh, himpunan A ini isinya buah-buahan. Salak itu elemen. Mangga juga elemen. Nah, sekarang kalau saya tanya, brokoli itu elemen himpunan A bukan? Jelas bukan kan? Nah, sesimpel itu. Oke, kita udah paham apa itu himpunan. Sekarang kita naik level sedikit. Kita bakal lihat gimana caranya himpunan-himpunan ini bisa saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Hubungan yang paling umum itu namanya himpunan bagian atau subset. Bayangin aja kayak satu set mainan yang semua isinya juga ada di dalam kotak mainan yang lebih besar. Jadi, himpunan yang lebih kecil sepenuhnya terkandung di dalam himpunan yang lebih besar. Nah, di sini ada detail kecil tapi penting banget. Ada yang namanya himpunan bagian biasa, yang membolehkan kedua himpunan itu ukurannya sama persis. Tapi ada juga himpunan bagian sejati, yang punya aturan lebih ketat. Himpunan bagiannya itu wajib lebih kecil. Nggak boleh sama. Ngomongin semua ini kedengarannya mungkin agak abstrak ya. Nah, untungnya, ada cara yang super keren buat bikin semua ini jadi gampang dilihat dan dipahami. Kenalan yuk sama diagram Venn. Diagram Venn ini beneran alat bantu yang jenius. Setiap lingkaran itu mewakili satu himpunan. Bagian paling menariknya adalah area di mana lingkaran-lingkaran ini tumpang tindih. Nah, disitulah kita bisa lihat elemen-elemen apa aja yang mereka miliki bersama. Tiba-tiba semua konsep yang abstrak tadi jadi kelihatan jelas banget. Oke, kita udah punya bahasanya. Udah punya cara menggambarkannya juga. Sekarang, pertanyaannya adalah, bisa kita apain aja sih himpunan-himpunan ini? Nah, tindakan inilah yang kita sebut sebagai operasi himpunan. Operasi pertama adalah gabungan atau union. Anggap aja kamu punya playlist lagu rock dan teman kamu punya playlist lagu pop. Kalau di union, hasilnya adalah satu playlist raksasa yang isinya semua lagu rock dan semua lagu pop. Semuanya digabung jadi satu. Kalau kita lihat di diagram Venn, gabungan itu artinya kita arsir semua area dari kedua lingkaran. Nggak ada yang terkecuali, semua yang ada di A dan semua yang ada di B jadi satu kesatuan. Berikutnya adalah kebalikannya, yaitu irisan atau intersection. Kalau gabungan itu borong semua, irisan ini justru pilih-pilih. Dia cuma mau elemen yang jadi anggota di kedua himpunan secara bersamaan. Di diagram Venn, irisan itu ya cuma area kecil di tengah, tempat kedua lingkaran itu bertumpuk. Itulah titik temu mereka, elemen-elemen yang mereka miliki bersama. Nah, kalau kita jajarin kayak gini, bedanya jadi kelihatan jelas banget kan? Kiri itu gabungan, semuanya diambil. Yang kanan itu irisan, cuma yang sama aja. Gampang kan bedainnya? Operasi ketiga namanya selisih. Ini cara kerjanya persis kayak pengurangan. Kita ambil semua yang ada di himpunan A, terus kita buang semua elemen yang kebetulan ada juga di himpunan B. Diagram ini nunjukin hasilnya dengan sempurna. Yang diarsir itu adalah bagian dari A yang murni A, yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan B. Terakhir, kita punya komplemen. Konsep ini ngajak kita mikir lebih luas. Jadi, kalau kita punya satu semesta pembicaraan, komplemen itu isinya adalah semua hal di semesta itu yang bukan anggota himpunan kita. Di diagram Venn, komplemen itu gampang banget. Pokoknya, semua area di luar lingkaran himpunan kita, itulah komplemennya. Simpelnya, komplemen itu adalah semua yang bukan A.
Oke, kita udah bahas semua konsep utamanya, dari definisi sampai operasinya. Supaya makin nempel di kepala, gimana kalau kita coba latihan singkat? Yuk. Oke, saya bakal tunjukin satu diagram Venn. Tugas kalian cuma tebak, operasi apa sih yang lagi digambarin di situ? Coba perhatiin baik-baik area yang diarsir di gambar ini. Menurut kalian, ini nunjukin operasi apa? Apakah gabungan, irisan, atau yang lain? Coba pikirin dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah selisih. Tepat sekali. Itu adalah A dikurangi B. Kalau kalian berhasil nebak dengan benar, keren banget. Artinya kalian udah benar-benar paham konsepnya. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah teori himpunan ini bukan cuma buat pelajaran matematika, tapi ini soal cara kita berpikir. Coba deh, mulai perhatikan. Setiap kali kalian mencari sesuatu di e-commerce dengan filter, misalnya, sepatu dan ukuran 42, kalian sedang memakai irisan. Setiap kali kalian mikir, aku mau makan apa aja, yang penting bukan makanan pedas, kalian sedang memakai komplement. Jadi pertanyaannya, di mana lagi kalian menemukan konsep-konsep ini di dunia kalian?